Beratnya kalau latihan itu pulang sekolah setelah mengajar, kemudian pekerjaan rumah selesai, saya itu praktek itu dari jam 7 malam sampai jam 2 malam. Dan itu saya lakukan setiap hari sampai akhirnya saya menemukan, oh ini resepnya harusnya seperti ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mrs. Tika. Kali ini kita akan lanjut ke video kedua dari playlist Guruku Idolaku, yaitu The Mlenuk series dari Mrs. Sugi. Seperti apa bisnis The Mlenuknya Mrs. Sugi, di mana beliau memulai usaha bakingnya. Yuk kita tonton sama-sama videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga tekan tombol loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang dapetin video terbaru dari Mrs. Tika. Oke? Semangat selalu dan mari kita tonton videonya sama-sama. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada yang sudah gabung pagi ini. Semoga nanti teman-teman yang lain juga bisa gabung semuanya. Hari ini 36 komplit ya. Semoga semuanya bisa gabung komplit. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu guru semanik yang punya passion di bidang usaha kuliner ya. Siapakah beliau? Ada yang sudah pernah ketemu sama beliau atau dapat bahasa Inggrisnya? Gurunya siapa kalau kelas 10 ya? Bu Ana Yuliana. Bu Ana Yuliana ya? Kelas 11-nya? Iya. Kelas 11-nya juga bukan Bu Sugi ya, Bu? Bukan. Oh, bukan. Berarti ini sebetulnya ketemunya baru tahun depan ya? Insya Allah ya. Kalau tidak ada perubahan pembagian jam mengajar. Oke, anak-anak, ini adalah Bu Sugi sebetulnya kalau di Semanik ini adalah guru bahasa Inggris, tapi beliau punya banyak keterampilan. Salah satunya adalah baking ya, alias bikin roti. Nah, Bu Sugi ini nanti hari ini akan berbagi dengan kita tentang ide atau peluang-peluang usaha di bidang kuliner, terutama di bidang baking, dan membagikan juga pengalaman beliau bagaimana kemudian seorang ibu dari 2 putra dan putri, seorang guru yang jam pelajarannya juga banyak, tetapi masih bisa aktif menjalankan usaha kulinernya. Nah, kita langsung aja, karena belum kenal berarti kenalan dulu nih ya Bu Sugi ya. Ini saya pin Bu Sugi. Iya. Iya, monggo Bu Sugi. Silahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, alhamdulillah senang sekali ya bisa gabung di kelasnya Bu Tika. Sesuatu yang menyenangkan ya. Juga kehormatan bagi saya ya bisa nantinya mungkin akan bermanfaat dengan cerita yang akan saya beri. Amin. Nama saya Supiya. Saya sebenarnya mengajarnya kelas 11 dan 10, tapi bagian lintas minat ya, bahasa dan sastra Inggris. Kalau yang punya lintas minat bahasa Inggris saya ajar, tapi kalau enggak ya mungkin perkenalannya itu ya Bu Tika ya. Iya, tambah lagi Bu satu ya, saya tambahin sampai satu pertanyaan ya. Bu Sugi ini sudah dari tahun kapan mulai merintis usaha kuliner nih? Maksudnya di bisnis bakery ya berarti ya Bu Sugi ya. Mungkin kenalan sedikit tentang usaha bakerynya Bu Sugi, biar anak-anak juga tahu tentang usaha bakerynya. Monggo. Jadi awalnya itu ya Bu ya, awal ceritanya itu sebenarnya ketika usia saya itu 39 tahun. Nah, kan di situ saya menjelang 40 tahun. 40 tahun itu kalau saya yang baca di buku, kemudian ada sesuatu yang harus kita kerjakan di usia ke-40, dan itu usia misterius katanya kan seperti itu. Kemudian pikiran saya itu mau apa? Apakah saya hanya menjadi guru atau saya hanya
diam seperti ini, tidak ada sesuatu yang lain yang berbeda dari yang lainnya seperti itu kan. Akhirnya saya telusuri diri sendiri, saya tuh senangnya apa sih. Oh ternyata akhirnya saya menemukan kalau saya itu dari kecil itu suka memasak gitu ya, karena memang jatah saya dulu memasak. Adik saya kan 7, saya bersepuluh saudara. Nah saya kebagian kalau sebelum berangkat sekolah itu masak. Nah dari situlah kemudian oh ternyata saya masak. Nah kemudian saya kembangkan apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan passion saya, untuk mengembangkan keinginan saya. Kemudian itu sangat dipikirkan sekali. Kemudian setelah memilah-milah, akhirnya saya ikut kursus ya. Awalnya ikut kursus karena di Cilacap tidak ada kursus yang reguler seperti itu. Akhirnya saya ikut kursus ke Jogja. Saat itu saya belajar di Jogja ya. Kapan belajarnya? Setiap hari Sabtu dan Minggu itu ya. Jadi saya dulu mengambilnya itu sebenarnya bukan roti-rotian, tetapi saya ambilnya adalah yang hand on, pelatihan langsung itu seperti membuat makanan yang frozen itu awalnya. Kemudian setelah itu kok saya belum bisa mengembangkan, saya pokoknya harus menemukan makanan yang nantinya itu bisa saya kembangkan. Akhirnya saya kursus pelatihan di Sariboga. Setiap Sariboga mengadakan pelatihan, saya pasti ikut di situ. Kemudian saya nambah lagi pelatihan online. Dulu saat itu berarti tahun 2017 kalau tidak salah ya. Jadi 2017 bulan Agustus saya ingat sekali. Saya kemudian ambil kursus online di Bandung gitu ya. Jadi membuat roti dasar sebenarnya. Nah dari situlah kemudian saya mengembangkan latihan ya, ibaratnya kalau latihan itu pulang sekolah setelah mengajar, kemudian pekerjaan rumah selesai, saya itu praktek itu dari jam 7 malam sampai jam 2 malam dan itu saya lakukan setiap hari sampai akhirnya saya menemukan, oh ini resepnya harusnya seperti ini, oh ini kurang ini, oh celahnya kalau rotinya kurang empuk ini seperti itu awalnya ya. Dan sekarang yang saya kembangkan selain roti ya, awalnya cuma roti 3, nggak tahu kenapa saya mengambil roti 3, kemudian roti manis saya kembangkan seperti itu gitu. Subhanallah ya, ternyata orang melihatnya jenengan udah langsung dengan hasil roti-roti enaknya ya. Nih anak-anak Masya Allah, kalau kalian udah nyicipin memang pizzanya Bu Sugi ini punya kelebihan yang mungkin dari pizza sebelah yang sudah punya nama bertahun-tahun, bahkan sekarang sudah buka cabang di Cilacap sih gitu ya. Itu kalau pizzanya Bu Sugi ini bisa nggak keras walaupun sudah dingin, jadi tetap punya tekstur yang enak dan bisa dinikmati walaupun sudah dingin. Nah ini dari ceritanya Bu Sugi ini barusan nih, walaupun baru kenalan ya Bu Sugi, ada satu pesan yang luar biasa dari perjalanan perbackingannya Bu Sugi, di mana ternyata ketika seseorang itu sudah ngerti atau passionnya, maka dia harus punya niat yang bulat, kemudian take action ya Bu. Nggak tahu nih bahasa Inggrisnya bener apa ya, betul Bu. Jadi nggak akan ada lagi alasan bahwa nggak mungkin karena nggak bisa karena gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya apa yang sudah diniatkan itu step by step, terus kemudian konsisten kali ya Bu. Tadi ada betul ceritanya sekali. Bu Sugi itu sampai latihan bikin roti untuk dapetin resep apa sih namanya, resep dasar kali ya Bu? Resep dasar. Awalnya resep dasar. Resep dasar, terus kemudian dapetin resep unggulan-unggulannya sampai harus praktek dari jam 7 malam sampai jam 2 malam. Subhanallah. Ya Allah, itu yang namanya passion ya Bu, nggak kerasa capek ya. Karena udah kecinta di situ, jadi akhirnya betul-betul dijalankan. Nah ini nanti mungkin Bu Sugi bisa sharing kali ya Bu Sugi, kan itu roti itu kan macamnya banyak ya. Berarti ini kita akan fokusnya ke arah roti ya Bu. Roti itu kan macamnya banyak.
nanti mohon sharing ilmunya bagaimana kemudian saat ini kan yang namanya kuliner itu macem-macem. Dan kita tidak bisa menafikan roti itu salah satu makanan internasional ya Bu, yang kemudian dikenalkan di Indonesia. Karena kalau di Indonesia itu kan nggak ada roti aslinya kan ya. Roti itu kan karena kita dijajah kemudian kita mengenal roti gitu ya. Dulu gitu ya. Tapi kemudian di sini juga berkembang cukup pesat. Entah itu masih dengan mempertahankan resep asli si rotinya, kayak pizza itu kan masih kayak pizza asli ya, atau kemudian ada banyak modifikasi-modifikasi. Nah, mohon bantuannya, mohon sharingnya. Bagaimana kemudian cara mengambil peluang atau membaca peluang di saat sekarang ini sedang pandemi, kemudian bisnis kuliner itu makin menjamur dengan berbagai macam jenis makanan. Gimana caranya untuk membaca peluang ini roti ini masih ada peluang loh, dan apa sih peluangnya kalau kita mau juga ikutan nyemplung ke dunia baking gitu Bu? Monggo Bu, silahkan. Ya, jadi yang saat ini saya lakukan ya Bu Dika ya. Jadi roti itu kan kita harus suka dulu roti gitu ya, yang pertama. Awalnya saya tidak suka sama sekali, apalagi kalau roti manis ya. Dan untuk masuk pizza pun dulu saya tuh apa ya, saya tuh hanya suka membuat saja dulu. Tetapi ketika awal dapat resep dasar itu saya cicipi, kok seperti ini ya, tidak cocok gitu. Kemudian apa ya, ketika kita membuat awalnya itu setelah dari resep dasar kita praktekkan, dan praktek itu kan tidak hanya dilakukan 3-5 kali ya, bahkan itu berpuluh-puluh kali. Kemudian setelah itu baru kita merasa cocok, oh harusnya resepnya seperti ini. Dari resep dasar itu harus dikembangkan sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tekniknya. Nah, setelah praktek 1, 2, 3 kali itu, atau yang berpuluh kali itu, kemudian kita berikan ke orang lain untuk dijadikan tester ya. Dari situ nanti kita akan tahu, oh ini kurang ini, oh ini misalkan ini terlalu alot, oh ini harusnya seperti ini. Nah, dari situ nanti kita perbaiki lagi dan perbaiki lagi. Kemudian setelah nanti hasilnya dirasa oleh saya, kok oh ini lebih baik dari yang kemarin, dan ini enak, dan ini berbeda dari yang lain. Kemudian kita testerkan juga, dan akhirnya oh iya ini udah cocok, ini udah enak seperti itu. Nah, baru saya berani untuk menjual gitu ketika. Kemudian bagaimana dengan di pandemi ini? Ya alhamdulillah, kita mungkin saya dikatakan oh ini mahal, rotinya mahal, tetapi ketika saya membuatnya itu dengan love ya, dengan cinta, itu yang terutama sekali, dengan senang. Kemudian saya berpikirnya itu roti ini bukan hanya untuk dimakan saja, tetapi roti ini yang harus memberikan orang lain itu senang, bagi saya juga senang. Kemudian dibuat dengan bahan-bahan yang bagus, bukan bahan-bahan yang apa ya, yang murah. Maksudnya itu kan bahan itu kan banyak sekali ya. Jadi saya itu memilih bahan-bahan yang kadarnya itu kadar bagus gitu ketika. Jadi nanti menghasilkan roti yang enak. Bagi saya seperti itu. Makanya insya Allah walaupun pandemi, insya Allah untuk apa ya, pesanan juga insya Allah selalu lancar seperti itu. Itu ketika. Iya, alhamdulillah, ini luar biasa nih. Ada banyak sekali hal yang tersirat dari ceritanya Bu Sugi ya tadi, dimana ternyata ketika kita nyemplung ke sesuatu itu kita harus membawa serta hati dan pikiran tuh benar-benar full ya Bu ya. Jadi nggak cuma fokus target finansial ya Bu ya. Ini berarti kan fokus usahanya bukan fokus target finansial ya. Jadi ada dimana di dalam setiap langkah itu niat itu muncul karena kemudian loving tadi ya, ada proses mencintai yang aktif gitu ya dari si orang yang bekerja ini atau kemudian menjalani profesi ini. Terus tadi disampaikan juga bahwa sesuatu yang tadinya tidak baik pun ketika sudah berproses, dan proses itu jangan ngarep cuma 1 kali 2 kali berhasil gitu ya Bu.
Iya. puluhan kali, bahkan kayaknya dulu tuh kalau di TV itu sering disebutin kalau mau bikin lampu aja sampai hampir 1000 kali dicoba baru Iya, lampunya iya. nyala gitu ya. Ini puluhan Itu kali aja udah betul bonus ya, Bu. Puluhan kali berarti udah bonus ya, karena nggak perlu ratusan kali. Dan ini luar biasanya Iya. nggak menyerah, kemudian sampai akhirnya juga mau menerima masukan. Tadi saya dapetin kata-kata di mana Bu Sugi ini menyampaikan bahwa ketika udah ngerasa di posisi baik tapi tidak kemudian berpuas hati, harus dilempar dulu ke pasar nih, di tester. Kalau pasar ngasih masukan, nggak kemudian enggak kok punya aku enak kok gitu ya, tetapi terbuka terhadap masukan tersebut sehingga akhirnya malah bisa jadi produk yang berkualitas bagus. Dan anak-anak tolong digarisbawahi satu hal nih. Tadi Bu Sugi menyampaikan ada kata-kata yang begitu mendalam, di mana Bu Sugi menyatakan ketika Bu Sugi menjual roti itu bagi Bu Sugi bukan hanya sesuatu yang dimakan, tetapi roti itu bisa memberikan satu kebahagiaan kepada orang yang memakannya atau mungkin memberikannya kepada orang lain ya Bu Sugi, karena kan bisa jadi belinya bukan buat diri sendiri ya. Iya, betul. Dan di sini kemudian Bu Sugi menyertakan juga ketika Bu Sugi membuat roti ini dibuat dengan cinta, dengan kesungguhan. Secara sadar atau tidak sadar, Bu Sugi sudah mencitrakan diri juga ke dirinya ataupun ke pelanggannya, di mana dia benar-benar punya passion di dunia bakery. Kemudian dengan dia mau menerima masukan dari pelanggannya kemudian mencoba lagi. Dan ini kata kasih tahu ya anak-anak ya, Bu Tika termasuk jadi testernya. Beliau nggak pernah minta tester tapi beli, enggak. Tester itu benar-benar diberikan cuma-cuma dan itu jumlahnya banyak gitu, nggak cuma sedikit kayak gitu. Bisa nyobanya nggak cuma sekali lagi. Jadi artinya apa? Bu Sugi ini kemudian dari proses itu juga berhasil mencitrakan bahwa produk dari Demlenuk ya Bu, ini nama usahanya Demlenuk ya, Demlenuk Bakery ini punya kualitas grade A. Kenapa? Bahan bakunya juga sudah pakai kualitas nomor 1, dibuat dengan cinta, dan diniatkannya itu tidak cuma untuk jualan roti saja yang mengenyangkan, tetapi juga membuat roti yang bisa membahagiakan. Wah, luar biasa banget nih. Jadi akhirnya alhamdulillah ketika pandemi pun konsumen nggak lari ya Bu, tetap aja ada, alhamdulillah tetap aja ada pesanannya. Dan ini juga pelajaran buat kalian anak-anak, ada yang namanya dalam dunia marketing itu adalah mengikat konsumen dengan keloyalitasan atau kesetiaan terhadap kita dengan cara apa ya tadi, keberhasilan branding. Nah semoga nanti ke depan juga masih banyak usaha-usaha dari kalian, usahanya Bu Sugi juga makin berkembang, yang kemudian muncul setelah kalian mendengar orang tuh usaha itu nggak main-main ya Bu. Jadi udah pasti akan ada jatuhnya, tetapi harus bisa bangkit lagi. Jatuh baru 2 kali belum kerasa ya Bu, jatuhnya ini kalau Bu Sugi udah berpuluh-puluh kali. Dan mungkin tambahan lagi Bu Sugi nih, gimana? Kalau kita sebagai ibu kan ya, dengan ada anak, kemudian kita sebagai guru dengan ada banyak tugas kewajiban mengajar gitu ya. Tadi Bu Sugi cerita dari jam 7 sampai jam 2 itu masih praktek. Gimana sih Bu memupuk supaya anak-anak tuh sekarang juga nggak mageran gitu loh Bu. Nggak hobinya itu rebahan, tetapi waktu yang digunakan itu bukan waktu yang produktif. Maksudnya rebahan kan ada yang produktif nih ya Bu. Ada yang rebahan sambil jualan online kan juga ada, berarti rebahannya produktif. Tapi ada juga yang rebahan sambil melakukan satu aktivitas, di mana aktivitas itu sebetulnya hanya menghabiskan waktunya tanpa menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri, dan bisa jadi itu akan disesali di kemudian hari. Pertanyaannya saya ke Ibu yang mohon bisa dibagi ke anak-anak, gimana caranya untuk bisa punya niat sekuat itu Bu, untuk bisa punya niat sekuat itu, untuk bisa punya kekonsistenan sebesar itu gitu. Dan apa sih kemudian imbas positif yang Bu Sugi rasakan akhirnya ke kehidupan, baik secara pribadi ataupun ke keluarga begitu, yang kemudian terbangun setelah Ibu melalui proses ini? Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Jadi satu memang yang dibutuhkan adalah niat ya ketika niat itu memang harus kuat sekali, bahkan tidak cukup 100%, tetapi mungkin beribu-ribu persen niat kita ya, karena yang namanya membangun usaha itu luar biasa tidak mudah.
ya. Satu niat ya. Kemudian yang kedua itu mungkin karena dari niat yang betul itu seperti apa yang saya rasakan itu adalah saya ingin selain ini untuk apa ya, untuk jadi awalnya itu saya membangun usaha ini adalah untuk masa depan. Masa depan itu kan bagi saya satu, untuk memberi teladan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua itu untuk nyeret saya biar nggak males gitu ya. Kemudian nantinya saya juga menginginkan bahwa waktu saya itu jangan buang sia-sia. Saya harus produktif, walaupun saya punya jeda waktu 1 jam, saya harus bisa memanfaatkan dengan baik. Kemudian setelah niat itu ya tentu saja usaha itu yang namanya usaha harus pantang menyerah gitu ya. Jadi mungkin kita gagal 5 kali ya, itu baru gagal 5 kali, baru gagal 10 kali ya. Jadi kita harus berlatih untuk mengatasi kenapa sih hari ini saya gagal A, besok saya harus bisa menguasai A, ternyata gagal lagi di B, saya juga besok harus menguasai atau harus bisa menjawab kegagalan B. Nah, kegagalan itu bukan membuat kita itu down, udahlah, udah gagal lah, nggak seperti itu. Tapi dari situlah saya itu kemudian punya sebuah keinginan, punya tekad, saya harus bisa menaklukkan kegagalan itu. Artinya kegagalan dalam baking ya, yeah. Kemudian imbasnya ke diri sendiri itu apa? Insya Allah kalau ke diri sendiri itu saya menjadi, berpikiran saya itu menjadi lebih terbuka. Terbukanya satu, manajemen waktu harus betul-betul baik ya. Jadi saya kan harus bisa tanggung jawab di sekolah, saya harus menyiapkan materi, saya harus bisa, karena saat itu offline kan saya harus bisa tampil prima di depan kelas. Kemudian jangan sampai pekerjaan utama sebagai ibu rumah tangga ya, saya harus menyiapkan yang dibutuhkan oleh keluarga lebih dahulu gitu. Setelah semuanya itu selesai, saya baru kemudian mengerjakan passion saya yang di baking itu untuk saya. Jadi saya insya Allah untuk manajemen waktu dan rasa malas itu jauh-jauh itu kalau malas itu jauh sekali dibuang ya. Kemudian yang kedua, manajemen waktu memang harus ketat sekali. Kemudian yang ketiga, imbasnya ke keluarga, alhamdulillah kami itu jadi kayak bekerja bersama-sama, jadi lebih terasa sekali kekeluargaannya, karena misalkan banyak pesanan ya, yang kerjakan utamanya saya, terus nanti anak saya dan suami saya, bahkan yang kecil pun ikut terlibat, misalkan hanya ngeklipi kerdus, itu kan salah satu pemupukan wirausahaan. Bahkan untuk saat ini anak saya kalau pesanannya banyak, macam-macam rotinya, anak saya yang kelas 6 itu sudah bisa pegang untuk membuat bisnis sendiri. Itu Putih. Subhanallah ya, sampai anaknya aja sekarang udah jadi terekrut ya, jadi koki juga karena sudah biasa lihat ibunya. Dan kayaknya kalau misalnya Ibu Sugi itu nyoba dari jam 7 sampai jam 2, otomatis anak-anak bisa jadi terlibat sampai ketiduran ya Bu? Dari jam 2 sampai jam 2, dari jam 7 sampai jam 2 tadi. Jadi nanti sampai jam 10, nanti kalau misalkan sudah selesai saya yang oven, nanti kalau misalkan dia udah tidur, anak saya bilang, Bu, nanti kalau butuh bantuan saya dibangunin aja gitu. Jadi sudah ada kesadaran untuk membantu orang tua gitu. Ya, alhamdulillah. Dan berarti dengan ini juga saya bisa ngambil kesimpulan gini Bu, satu keterampilan yang kita miliki itu juga bisa jadi harta yang diwariskan ya Bu. Meskipun mungkin tidak kita paksakan kepada anak, tetapi kecintaan kita pada apa yang kita lakukan itu bisa jadi menggerakkan hati anak juga untuk bisa melakukan hal yang sama. Ini juga sepertinya bisa berlaku kepada murid-murid ya, ketika kemudian mereka melakukan hal positif dan itu memberi manfaat nggak cuma untuk diri sendiri, insya Allah juga pasti akan mendapatkan dukungan dari orang tua. Dan bisa saya rasa seperti itu. Dan bisa jadi juga
yang namanya orang usaha itu nggak harus nunggu lulus sekolah ya Bu ya? Karena 3 hari. buktinya anaknya Bu Sugi ini udah kelas 6 udah mulai ikut nyemplung bareng sama ibunya. Yang penting tadi dari ceritanya Bu Sugi kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus betul-betul menyadari peran kita dalam satu kehidupan itu apa, dan bukan berarti ketika kita mengejar impian kita itu kita meninggalkan peran-peran yang lainnya, karena kita itu adalah bagian dari satu sistem yang ketika kita tidak ada di sistem itu bisa jadi sistemnya nggak berjalan dengan baik. Misal nih, jadi Bu Sugi sampaikan, saya akan ngajarnya offline, jadi saya harus tampil prima di hadapan murid-murid. Kalau kemudian Bu Sugi egois, bisa aja Bu Sugi kelasnya kasih tugas backing di rumah, kan cintanya juga sama backing juga cinta gitu ya Bu, tapi enggak kan, terbukti bahwa tetap menjalankan tugas dengan baik di sekolahan, bahkan juga menyelesaikan pekerjaan rumah, baru kemudian melakukan hobi yang akhirnya sekarang menjadi usaha juga ya Bu, usaha yang bisa dibilang omsetnya sudah lumayan ya Bu, karena saya lihat pesanannya alhamdulillah sudah banyak. Mungkin nanti anak-anak juga bisa pesen ke Bu Sugi, ke nomor WA-nya Bu Sugi, mencicipi pizzanya Bu Sugi. Ya nanti ayo ya Bu, kali dibagi nomor WA-nya Bu, kan mereka belum diajar Bu Sugi jadi nggak punya nomor WA-nya, nanti bisa nyobain Demlenuk ya. Dan nanti mungkin ngapunten Bu Sugi, ini kan akan saya share juga di YouTube ya. Karena apa? Karena kan yang dapat kesempatan untuk ketemu sama narasumber itu nggak semua kelas, karena ganti-ganti gitu Bu Sugi. Jadi nanti mohon izin untuk saya upload di YouTube, dan mohon dicantumkan nomor handphonenya ya, mohon izin ya Bu. Nanti kalau kemudian banyak yang WA, saya mohon maaf ya Bu. Tapi semoga WA-nya WA pesanan ya Bu. Amin. Monggo Bu, nomor handphonenya berapa ya Bu untuk anak-anak bisa? 081 225 525 179. Oke, 081 225 525 179. Demlenuk Bakery. Dengan kalau buat Bu Tika sih hari ini yang paling favorit itu ada 2. Ada 2 yang paling favorit. Yang pertama itu pizzanya. Yang kedua adalah roti apa ya Bu? Yang mirip itu loh di depan Rita itu loh Bu. Aduh, roti O. Nah, ya roti O Bu bener. Ya, tapi roti O-nya Demlenuk nggak kalah loh. Enak juga gitu. Nih. Bu Sugi, apa harapan ke depan untuk Demlenuk Bakery-nya? Harapannya tentu saja bisa punya itu loh Bu. Saya ingin membuat apa sih PIRT apa ya Bu ya? Oh iya. Bisa dikembangkan izin gitu ya. Dapat izin usaha ya. Ya, menjadi besar, menjadi apa ya? Mimpi saya itu saya bisa punya semacam roti toko roti yang besar. Tapi yang tidak menjual roti-roti yang biasa, artinya rotinya memang roti yang berkualitas. Siap. Amin. Semoga terwujud ya Bu ya, dan semoga nanti suatu hari juga bisa jadi toko roti yang mungkin kalau ada anak-anak Semanik yang habis lulus nggak langsung kuliah bisa buat magang ya Bu, buat ikut belajar ke Bu Sugi ya. Boleh sekali. Iya. Boleh, mau gratis juga boleh. Iya. Bu Sugi ini mohon izin, kayaknya anak-anak masih kalem-kalem aja karena nggak terlalu ngeh tentang bakingnya, tetapi hari ini yang jelas banyak sekali pelajaran berharga yang kami dapatkan dari Ibu. Semoga Ibu sehat selalu, kemudian semakin berkah usahanya. Terima kasih atas sharingnya. Dan terakhir mungkin mohon izin nanti kapan hari saya ke situ untuk belajar apa ya, pizza kali ya Bu? Boleh kalau boleh dibagi? Boleh. Ya nanti. Boleh sekali. Kalau ini kan kelas 11 ini kan temanya adalah membuat produk makanan internasional dengan bahan baku lokal. Jadi nanti bisa jadi pizza kayaknya jadi salah satu pilihan, karena sekarang kayaknya lagi banyak juga kuliner-kuliner yang ngangkat pizza gitu ya. Nanti belajar dari Bu Sugi mungkin di dohnya, atau mungkin nanti dibikin itu ya Bu, apa topping atasnya begitu. Mungkin kita nanti di lain kesempatan bisa ketemu, saya bisa ke situ nanti bawa tim yang bisa untuk merekam juga. Sama tambah satu lagi Bu, kali nanti anak-anak bisa dapat informasi tentang bahan dasar roti itu kan tepung macam-macam ya Bu. Kali macam-macam tepung nanti anak-anak juga tahulah minimal gitu ya.
berbagi info dasar sedikit gitu. Ya. Sekali lagi Butika tanyakan kepada anak-anak, ada yang mau tanya enggak? Kalau ada yang mau tanya, kali mau tanya, Bu, saya kalau bikin brownies kenapa browniesnya bantatnya kebangetan gitu misalnya. Tapi kalau misalnya memang hari ini kalian belum ada pertanyaan, enggak apa-apa, karena ini adalah awal aja supaya kamu bisa ngeh bahwa bisnis kuliner itu juga nggak semata-mata beli bahan-bahan bikin jual gitu. Kamu harus punya passion di dalamnya, kamu harus ada misi di dalamnya supaya apa yang kamu lakukan itu tidak hanya memberi manfaat secara finansial, tetapi juga memberi dampak positif pada pribadi juga pada orang-orang di sekitar kamu. Bu Sugi, terima kasih sharingnya hari ini. Alhamdulillah. Ya. Ya. Nah, kalian tadi sudah lihat atau sudah dengar langsung dari Bu Sugi bahwa tentang memulai satu usaha itu harus butuh atau harus ada niat yang bulat. Bukan berarti hari ini Butika nge-share atau mendatangkan bintang tamu Bu Sugi itu untuk membuat kalian berarti aku harus nyemplung ke usaha, bukan, tetapi sudah saatnya kita membuka wawasan kita, membuka pandangan kita bahwa hidup itu tidak hanya untuk bisa jalanin apa aja yang dikasihin hari itu, tetapi ada satu movement yang baru, satu langkah baru yang kemudian kamu ambil untuk hidup kamu, dan kamu nggak perlu nunggu 40 tahun ya. Karena apa? Karena semakin cepat kamu kemudian menemukan passion kamu, maka akan semakin banyak proses yang bisa kamu gali, bisa kamu lakukan, bisa kamu berikan sama hidup kamu. Bahkan kami saja, Bu Sugi, Butika, yang mungkin umurnya sudah jauh di atas kamu, masih saja berproses sampai hari ini. Jangan sampai kemudian kamu yang diberikan Tuhan kesempatan untuk berproses dari umur masih belia melewatkannya. Jadilah orang-orang yang kemudian sukses di bawah umur 30 tahun atau bahkan 20 tahun aja udah sukses, udah bisa memberikan banyak manfaat ke umat, sudah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua, mungkin yang jelas tetap bisa produktif untuk apa ya, kebiasaan nih, bilang kata-katanya. Apakah kamu yang biasanya memunculkan nah lo ulangi lagi, biarin aja Butika potong.